Mungkin ini bukan pertanyaan Ustadz Habib. Mungkin ini adalah nasihat bagi kami semua. Kami meminta nasihat kepada Habibana bagaimana agar teman-teman yang sedang proses dalam hijrahnya mereka lebih dominan mengikuti kajian online atau komunitas online saja. Padahal ada kegiatan ilmu secara offline jauh lebih afdol. Bagaimana cara generasi milenial atau generasi Gen Z menyikapi dengan bijak agar tidak terus-terusan di online tapi dia juga mau ngaji di offline. Jazakumullah khairan kasir. Kami meminta nasihat kepada guru. Tafadhol bil karam. Terima kasih Habib. Yang pertama saya bahas nasihat. Nasihat ini tidak, sebenarnya banyak orang di dalam kitab Al-Walad itu Al-Imam Ghazali dengan di fadilahnya tentang bab pertama nasihat. Itu nasihat ini itu sebenarnya baik, ya, harus menerima nasihat. Tapi yang menasehatin ini kadang janganlah halayak umum. Kalau pengen nasehatin orang itu, bawa orang tempat yang sepi atau ke tempat makan atau ke tempat ini di keluar konteks ya, ditanyakan cuman ini hanya untuk mengingat al-fakir, mengingat antum semua mungkin yang lupa dengan kitab Al-Ihya'ul Walad, ya, kita ingatkan, ya. Jadi jangan di halayak umum seperti di majelis, ya, terus dinasihatin orang yang tunjuk-tunjuk gitu, jangan. Itu bukan nasihat bil adab, itu nasihat bawa ke tempat kafe, bawa mungkin ke antum bayarin, itu yang namanya nasihat. Karena Rasulullah SAW kalau nasihatin orang nggak layak umum, tapi beliau nasihatin orang selalu bawa ke majelisnya beliau, duduk bersama sahabat, lalu bertanya satu-satu sama beliau. Akhirnya satu-satu tahu. Itu nasihat. Maka kalau nasihatin di halayak umum ini katanya apa? Kata di Al-Ihya'ul Walad, ini orang-orang yang termasuk suaminya. Nauzubillah, jangan sampai. Dan al-fakir malah apalagi nggak mau nasihat. Ini malah nasihat ini bahaya. Baik, nasihatnya bagaimana sih untuk kawan-kawan hijrah, kawan-kawan yang mulai yang dulunya bukan hijrah ya, bahasanya untuk menjadi lebih baik. Kalau hijrah mah udah dari dulu kita hijrah. Kalau hijrah itu ibaratkan dia dari mu'alaf, dari Kristen ke mu'alaf ke Islam, jadi mu'alaf itu nama hijrah, melakukan perjalanan yang baik. Nah, kalau sudah Islam terus dia belok, itu bukan hijrah tapi menjadi lebih baik, diarahkan menjadi lebih baik, tapi bahasanya biar gampang hijrah lah, gitu, bahasanya gitu. Nah, ini yang biasanya untuk kawan-kawan hijrah ini terkadang itu malas untuk datang ke kajian yang offline biasanya. Memang gitu cobaannya orang-orang dengan ilmu itu seperti itu. Uttubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini ujiannya sungguh besar. At-talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu di dalam kitab Ta'lim itu seperti itu. Orang yang pengen mendapatkan derajat yang besar, maka mereka orang-orang ini harus seperti orang-orang yang ahli ilm, istiqamah di jalannya. Pengen mendapatkan sesuatu yang besar nih, contoh gini aja deh. Ini mau mendapatkan HP yang baru, yang bagus, iPhone Pro Max misalkan. Itu pengorbanannya cukup besar gak sih? Sampai dibela-belain gak? Sampai gak cuti, gak apa, kerja kadang kan, bela-belain gak? Nah, ibaratkan belajar itu seperti itu. Belajar itu seperti mendapatkan barang yang baru yang kita pengen. Memang berat. Orang kita kan maksiat, melakukan maksiat aja gampang, maksiat dijalanin. Tapi untuk kebaikan kita kenapa? Kadang nggak mau. Kadang itu susah banget. Kenapa? Maksiat aja loh.
pacaran dia bisa, kali kenal, atau apa namanya, untuk ini, untuk kenalan gitu bisa. Kenapa kita yang kebaikan seperti ini itu nggak bisa, kenapa? Coba itu dipikir baik-baik, ya, dipikir baik-baik. Seperti itu. Nah, dipikir kembali lagi ya untuk semuanya. Yang mohon maaf, mungkin Al-Fakir juga, ya. Kita pikir baik-baik sama-sama. Bagaimana keseharian kita. Dan salah satunya untuk jalan istiqomah ini untuk menuju ilmu, ya, itu tadi yang kita yang pertama yang saya bilang itu cerita. Terus intinya apa? Intinya di cerita itu ala bizikrillah idza tatma'innul qulub. Selalu berpikir kepada Allah. Selalu memperbaiki akidah. Nah, tapi di dalam memperbaiki akidah ini kan harus pakai guru. Ya enggak? Guru, ya kan? Bagaimana kita nyari guru yang benar? Itu yang kedua. Cari guru yang benar. Kata Sidil Habib Ahmad bin Husain Al-Aidrus dari kota Hauta, dari kota Shibam, dari kota Hauta, Guereh, dari kota Guereh. Beliau Habib Ahmad bin Husain Al-Aidrus bilang, guru yang baik itu ada tiga, tapi yang kedua ini masuk ke dalam satu. Yang pertama al-guru itu al-alim, yang soleh, as-salihah, as-salihah, alimah, al-alim, yang bisa menolong kamu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-guru murabbi ruh, yang selalu mengingatkan antum untuk dalam kebaikan. Ya, misalkan punya guru nih, ya, alayak seperti guru saya Al Habib Aidrus Muhammad dalam Al-Qadir Aidrus dan Ustaz Yusuf Mansur, selalu ngingetin. Atau yang salah selalu diingetin nama gurunya. Berarti guru ini yang akan menolongmu dalam istiqamah untuk menuju daripada kebaikan. Untuk semangat lah, untuk semangat untuk mengaji. Nah, itu. Yang ketiga juga sama. Guru yang selalu mengingat kamu kebaikan, sholat, ibadah. Kalau guru yang nggak pernah ngingetin sholat, ibadah, jangan ikutin. Itu bakal malas kita menghadapi kajian-kajian seperti itu. Dan yang ketiga, untuk kajian, ya, kajian offline, kajian online sebenarnya sama. Ya, kajian online untuk perempuan, tidak apa-apa. Perempuan memang wajibnya di rumah. Tapi kalau ada suami, ya, itu di rumah. Lebih baik di rumah. Ya, ada suami ikut hadroh basaudah. Ini apa-apaan? Ada suami ikut hadroh basaudan, ikut taklim, ikut majlis taklim ke sini sampai ke sana. Buat apain? Buat apa? Gak ada gunanya. Penting kamu bakti kepada suami. Nah, tidak apa-apa. Ikut kajian lewat online. Ikut dengerin Ustazah Halimah Al-Aidrus. Bisa lewat online. Sekarang ada Wafa TV. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang ada Wafa TV, Al-Wafa TV. Nah, itu kajian-kajian ada Habib Ali, Zainal Abidin Al-Hamid, ada Kiai Makhrus Ali, ada Gus Kautsar, ada Gus Reza, ada Gus Dewa, ya, ada siapa lagi itu? Ada Habib Anis bin Muhammad bin Habib Anis bin Habib Muhammad Anis, ya. Muhammad Anis bin Syahab. Terus ada banyak para habaib di Al-Wafa TV dan para kiai Lirboyo, khususnya Kiai Mahrus, Kiai Papabihi. Nah, itu dilihat pengajian ada Ningsila, sekarang ada Ningsila itu yang Lirboyo, Broso, Ahlul Dalam Fikih. Itu dilihat, tidak apa-apa khusus perempuan, tapi khusus laki-laki. Nah, ini wajibun. Atlabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, apalagi untuk offline wajib nyari circle. Yang penting nyari circle yang baik-baik agar kita selalu istiqomah. Tapi kalau kita nyari circle-nya nggak baik, contoh ente misalkan belum baik banget nih, tapi circle-nya sama orang-orang mabuk, nggak apa-apa Ustaz. Kita mah kan sudah baik nih. Itu namanya sombong. Kalau belum bisa mendakwahkan orang mabuk, ya jangan dekat-dekat. Bahkan ente nanti nauzubillah malah ngikutin nantinya, malah ngikutin orang itu.
Tapi kalau kita sudah bisa untuk berdakwah, baligul ani walau ayah, ngajak dia untuk sholat, apa nggak apa-apa, silahkan, malah bagus. Ya, jadi memperbanyak circle teman-teman, yaitu di majelis-majelis taklim. Kalau di Jakarta kan banyak, ada majelis luar Batang, ada majelis Al-Wafaf, ada majelisnya Citayam, Habib Zaidul Muslim itu, ya itu kan banyak. Ada majelis Rasulullah SAW Jakarta Pusat, Habib Munzir, ikuti. Tidak apa-apa, jauh-jauh dikit mau nggak apa-apa. Belum nikah. Ya, kalau udah nikah, cari lihat YouTube. Lihat YouTube-nya, streamingnya. Nggak apa-apa. Ilmunya tetap nyampe. Karena kita ada niatan. Nanti ujuk-ujuk panggil guru ngaji. Bayar 50.000, 100.000, kagak apa-apa. Panggil guru ngaji. Apalagi di sekarang ini syahrul Ramadan, syahrul Mubarak. Untuk ngaji, ayo sekarang coba hatamannya sudah sampai mana? Coba dipikir. Apakah sudah selesai atau belum? Ini terkadang terkadang terjadi dengan orang-orang hijrah, semangat akhirnya dia tidak ngaji, semangatnya hijrah. Baik, tapi diperbaiki untuk ngajinya dulu, cari guru ngaji, nanti guru fikih, jadi istiqomahnya itu mendapatkan circle yang bagus, nanti di situ akan menimbul jadi semangat. Oh ya, circle aneh gini-gini semua nih. Aneh kan buruk, tapi aneh sering diajak guru aneh. Aneh punya guru, apalagi punya guru, masya Allah, tabarakallah, punya guru yang mengajak antum untuk kebaikan. Saat ngajak antum nyupirin gurunya. Majelis Rasulullah nih ada gurunya, ada pengajian besar. Ini nyupirin, barokah. Barokahnya apa? Ilmu dapat, pandangan orang-orang soleh juga dapat. Alhamdulillah double pahalanya. Nah, maka di situ nanti akan semangat. Nah, teman-temannya banyakin semangat yang ini, jangan banyak teman-teman yang toksik. Itu dah. Yang pertama ini banyak teman-teman circle-nya yang pengajian. Circle-nya yang pengen hijrah memang benar-benar lebih baik, jadi baik. Banyakin circle-circle yang suka majelis taklim. Mau majelis apa? Jadi di Jakarta banyak, Surabaya juga banyak tempat aneh. Ya. Terus banyak. Udah mau ustadznya muda, datang dulu. Tapi lihat dulu ustadznya lulusan mana nih? Lulusan lulusan Dalwa, datang. Bismillah. Nah lulusan bukan lulusan apa? Dia jadi makoli, inam makoli. Jangan didatengin begitu-begitu. Lihat dulu pengajian itu. Lihat dulu, jangan asal viewersnya aja. Lihatin dulu yang ngisinya. Dia lulusan mana, kredibilitasnya apa. Dia paham tafsir atau enggak. Kan itu susah Ustaz. Memang susah. Tapi di dalam belajar itu memang pengorbanan seperti itu. Kan sekarang ada Majelis Rasulullah Jawa Timur, Majelis Rasulullah SAW. Bisa dilihat, oh Ustaz yang seperti ini. Lihatnya dari situ, baru cari Ustaz yang seperti ini. Insya Allah kalau kebaikan pasti ketemu deh Ustaz yang benar-benar. Tapi kalau keburukan, Ustaz yang salah-salah pasti ketemu. Gitu. Seperti ceritanya Buya Hamka dengan seseorang. Jadi seseorang ini di Amerika, biasa di Amerika nih. Buya Hamka juga di Amerika. Jadi orang ini ke Mekah, ketemu orang-orang yang nggak jelas. Ya, bukan ke Amerika. Ketemu orang-orang yang buka-bukaan. Tapi Buya Hamka tidak ketemu seperti itu, gitu. Aneh, Buya, anak kemarin itu ketemu orang yang buka-buka di Amerika. Buya tersenyum, Buya Hamka. Aneh enggak deh. Aneh enggak ketemu orang seperti itu tuh. Karena apa? Karena Buya ini mempunyai rasa yang bersih, hati yang bersih. Maka dilihatkan pemandangan-pemandangan yang baik. Nah, hatinya ditata tuh, hatinya mulai ditata. Ya, circle-nya dibagusin, hatinya ditata, terus memperbanyak zikir ala zikrillah innun. Ada ini, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan tadi. Ya Gus Galih, Allah menjadi semangat, manfaat untuk grupnya.
Semangat, jangan mudah mundur ya.